Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimanapun kabar dan situasi kita di hari ini, mari tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Suka duka yang kita alami di hidup ini, selalulah percaya bahwa itu semua ada di dalam penglihatan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita tetap bersatu di dalam doa. Kita berdoa, damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kitab Wahyu adalah kitab yang berisi tentang pewahyuan akan hari kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, atau yang dikenal dengan akhir zaman, di mana pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua orang tanpa terkecuali akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Inilah yang dilihat dan disaksikan oleh Rasul Yohanes, dan dituliskan dalam kitab Wahyu kepada setiap manusia. Saudara-saudara, ragukah kita akan apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu ini? Apakah kita merasa bahwa firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ini belum tentu benar? Saudara-saudara, dituliskan di dalam Wahyu 22 ayat 18, "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini." Itu yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 18. Maka jika ada perkataan atau wahyu Tuhan yang ditambahkan di dalam kitab ini, maka malapetaka akan menimpa orang yang menambahkan perkataan dalam kitab ini. Artinya, oleh karena itu kita harus yakin bahwa isi kitab Wahyu ini adalah sebuah kebenaran, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Yohanes. Dan tidak ada perkataan-perkataan yang ditambah atau dikurangi. Termasuk dengan bacaan firman Tuhan dalam renungan di hari ini, yang mengatakan, "Barang siapa yang haus, hendaklah dia datang, dan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Siapa yang haus, datanglah. Air kehidupan dengan cuma-cuma sudah disediakan. Siapakah air kehidupan itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Digambarkan seperti air kehidupan yang memberikan keselamatan, bukan maut atau kematian. Saudara-saudara, keselamatan itu sifatnya adalah cuma-cuma. Dan kembali kepada kita manusia, apakah kita mau datang dan menerima keselamatan itu, serta tinggal bersama Bapa di dalam surga? Atau kita malah memilih untuk mencari sumber kehidupan di luar Kristus? Saudara-saudara, janganlah habiskan hidupmu untuk mencari yang tidak pasti di hidup ini. Tetapi mari datang dan terimalah kepastian hidup yang telah Tuhan sediakan bagi kita secara cuma-cuma. Amin. Selamat beraktivitas
tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh hidup hingga di saat ini, dan boleh kembali mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Penuhilah selalu hati dan pikiran kami dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kami semakin mengerti dan memahami tujuan hidup yang harus kami tempuh di dunia ini. Apapun penderitaan yang sedang kami alami, dan apapun harapan yang kami panjatkan di dalam doa-doa kami, tolonglah Tuhan, berkat-Mu kiranya senantiasa memberkati rumah tangga kami. Berkat-Mu kiranya selalu memberkati pribadi lepas pribadi, serta setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Kiranya juga semakin mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.